Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riji Trihunisman dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan sistem administrasi negara Indonesia dengan sistem administrasi negara Islandia. Baiklah, langsung masuk saja ke pembahasan struktur dan organisasi pemerintahan. Di sini kami akan membahas tentang perbedaan sistem administrasi, organisasi dan pemerintahan antara negara Indonesia dengan negara Islandia. Di negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan memiliki tiga tingkatan pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, di mana setiap tingkatan kepemerintahan memiliki kewenangan sejak berlakunya otonomi daerah. Sedangkan di Islandia itu menganut sistem parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara simbolis. Sedangkan kepala negara adalah perdana menteri. Sistem administrasi negara Islandia lebih sederhana dengan tingkat nasional yang terdiri dari 69 kota madya yang bertanggung jawab atas urusan lokal. Untuk selanjutnya itu adalah sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di Indonesia, sistem pembagian kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana daerah diberikan kewenangan atau tanggung jawab untuk mengurus masalah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, seringkali terjadinya dualisme antara pemerintah pusat dan daerah yang sering menyebarkan konflik. Sedangkan pembagian kewenangan di Islandia itu memiliki kewenangan yang lebih terpusat, namun memiliki tanggung jawab yang besar khususnya di bidang pendidikan dasar, pelayanan sosial, dan perencanaan wilayah. Ukuran wilayah yang kecil dan populasi yang kecil akan membuat pemerintah di Islandia lebih efektif dan efisien. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan atau kawan-kawan yang satu kelompok dengan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari Riji Trihunisman. Slide 2.2 Sistem Pelayanan Publik. Perbandingan kualitas dan efektivitas sistem pelayanan publik antara Indonesia dan Islandia itu berbeda. Kalau di Indonesia, sistem pelayanan publik masih menghadapi tantangan seperti birokrasi lambat, ketimpaan wilayah, dan korupsi. Program seperti BPJS dan digitalisasi layanan publik berusaha meningkatkan akses dan kualitas. Sedangkan di Islandia dikenal dengan kualitas pelayanan publik yang tinggi, didukung oleh anggaran yang besar dan teknologi mutakhir. Layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kualitas pelayanan publik antara negara Indonesia dan negara Islandia. Faktor pertama yaitu faktor geografis. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam, sedangkan Islandia lebih kecil dan homogen. Faktor yang kedua yaitu faktor sumber daya. Kalau di Islandia memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, memungkinkan alokasi anggaran lebih besar untuk pelayanan publik, sedangkan di Indonesia itu sebaliknya. Nah, faktor ketiga yaitu faktor teknologi. Islandia lebih maju dalam pemanfaatan teknologi, sedangkan Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Slide 2.3 Manajemen sumber daya aparatur. Sistem rekrutmen dan pengembangan aparatur negara antara Indonesia dan Islandia itu juga berbeda. Kalau di Indonesia, sistem rekrutmen dilakukan melalui sistem terbuka seperti seleksi CPNS. Namun sering dikritik karena terdapat nepotisme dan kurangnya pelatihan berkelanjutan. Sedangkan di Islandia, sistem rekrutmen berdasarkan meritokrasi ketat. Pelatihan dan pengembangan profesional menjadi prioritas untuk memastikan aparatur tetap kompeten. Penilaian kinerja dan penghargaan aparatur negara antara Indonesia dan Islandia itu juga berbeda. Penilaian kinerja di Indonesia melalui SKP atau sasaran kinerja pegawai, tetapi implementasi penghargaan sering tidak optimal. Sedangkan di Islandia, sistem penilaian berbasis hasil dengan penghargaan berbentuk kenaikan karir atau insentif finansial yang jelas. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bopi Abdul Rahman, teman saya. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara kami Jepri. Teknologi dan inovasi administrasi. Tingkat bermanfaat teknologi dalam administrasi negara Indonesia. Bermanfaat teknologi berkembang melalui e-government seperti SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, namun implementasi masih tidak merata. Islandia, hampir semua layanan publik telah terdigitalisasi dengan akses online yang mudah dan aman. Perbedaan implementasi e-government. Indonesia masih ada kendala infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Islandia, infrastruktur teknologi sangat maju mendukung layanan seperti e-health dan e-education. Akuntabilitas dan pengawasan. Sistem pengawasan dan pengendalian administrasi negara Indonesia memiliki lembaga seperti BPK dan KPK, tetapi sering menghadapi tentang independensi dan birokrasi internal. Islandia, pengawasan berbasis transparansi publik dan kepercayaan tinggi, didukung oleh lembaga independen yang efektif. Tingkat transparansi dan akuntabilitas Indonesia masih rendah di beberapa sektor karena korupsi dan kurangnya pengawasan. Islandia sangat tinggi mendukung peringkat atas dalam indeks persepsi korupsi global. Selanjutnya, efektivitas birokrasi, faktor yang mempengaruhi efisiensi birokrasi Indonesia. Birokrasi besar dengan struktur kompleks sering menghambat efisiensi. Islandia, ukuran birokrasi kecil dan fokus pada efisiensi menjadi keunggulan. Mengatasi hambatan dalam reformasi birokrasi Indonesia melalui program informasi birokrasi seperti digitalisasi dan penyederhanaan struktur. Islandia mendorong inovasi dan kebijakan berbasis data untuk efisiensi. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan kawan kami Akbar. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pembelajaran dan adaptasi aspek sistem administrasi Islandia yang dapat diadaptasi oleh Indonesia. Pertama itu digitalisasi layanan publik. Contohnya itu seperti mengubah layanan administrasi tradisional menjadi platform digital dan memudahkan akses masyarakat ke berbagai layanan pemerintahan melalui sistem online. Yang kedua, pengawasan berbasis transparansi dengan menerapkan sistem kontrol yang terbuka dan dapat diakses oleh publik dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu ada struktur birokrasi sederhana dan efisien. Dengan merampingkan proses administrasi pemerintahan, mengurangi lapisan birokrasi yang berlebihan. Selanjutnya itu ada strategi implementasi untuk menerapkan praktik terbaik. Yang pertama itu memperkuat infrastruktur teknologi. Contohnya yaitu dengan mengembangkan jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan investasi dalam pengembangan sistem teknologi informasi pemerintahan. Kemudian yang kedua ada pelatihan berkelanjutan bagi aparatur negara. Contohnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan digital kepada pegawai pemerintahan. Kemudian juga meningkatkan kemampuan teknologi dan manajerialnya. Yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran publik, seperti melakukan sosialisasi pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Dengan menerapkan pendekatan sistematis ini, Indonesia diharapkan dapat secara bertahap mentransformasi sistem administrasi publiknya, mengadaptasi praktik-praktik unggul dari model-model administrasi Islandia yang telah terbukti efektif. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis perbandingan sistem administrasi negara antara Indonesia dan Islandia, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan administrasi negara di kedua negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang besar dan beragam menghadapi tantangan kompleks yang lebih kompleks lagi
dalam penyelenggaraan administrasi negara. Di sisi lain, Islandia dengan wilayah yang lebih kecil dan populasi yang homogen mampu menyelenggarakan sistem administrasi negara yang lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.